Om Swastiastu. So good morning, everyone. Good morning, my lovely student. How are you today? I hope you are good always, right? So today I will give you information and or I will deliver my material in this capture one about suggestion and over. So please focus on. Nah, sebelum kita memasuki materi, jadi saya akan memberikan informasi tentang kompetensi dasar. Ya, di sana kalian sudah bisa melihat kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan fungsi sosial, structure text, and unsur kebahasaan, teks, interaksi yang terkait dalam memberikan informasi, meminta, dan memberi. Dan kompetensi dasar yang kedua. Coba dilihat dulu ya. Menyusun teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis. Atau membuat teks sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Ya, dan selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran, ya. Nah, today we are going to learn about suggestion and over. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa sih suggestion itu? Pasti sudah tahu ya. Dan over, apa sih over itu? Pasti kalian udah tahu dan sering melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. What is suggestion? Nah, lihat building blocks. So, focus on suggest. Suggest means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. So, for suggestion are abstract and can be to form of solution, advice, plan, and idea. Okay? It can be accepted or refused. Nah, untuk contohnya, maaf ya, tunggu bentar. Nah, untuk contohnya sudah ada di sini. Ini contoh dari suggestion. For example, ini yang pertama itu adalah let's finish our homework first. And then the second example is let's go home. Ya. Jadi dalam arti di dalam bahasa Indonesia, let's finish our homework first. Itu artinya ayo. Let's itu ayo. Ayo selesaikan pekerjaan rumahmu atau tugasmu terlebih dahulu. Ya. And then the second example, that's mean let's go home itu artinya ayo kita pergi ke rumah. And then, nah ini sudah ada translate-nya. Suggest itu kita memberi saran di mana kita memperkenalkan atau mengajukan ide suatu rencana untuk bahan mempertimbangkan seseorang. Terus suggestion itu menyarankan yang dimana suggestion itu bersifat abstrak, bisa merubah solusi atau memberi nasihat berupa ide yang bisa diterima atau ditolak. Ya, terus fungsi sosialnya dari suggestion ini apa sih? Nah, kalian bisa lihat itu fungsi sosialnya untuk memfasilitas komunikasi interpersonal atau di antara orang-orang
yang berbeda, ya. Nanti kalau kalian udah lihat contohnya, pasti kalian udah tahu. Nah, ini yang kedua, kita akan membahas tentang over, yang dimana di dalam bahasa Indonesia, over itu adalah tawar, tawaran, ya. Nah, biasanya over ini dibagi menjadi dua. Nanti di slide selanjutnya pasti ada, ya. Nah, di sini what is over? Nah, sini sudah ada pengertiannya. Definition of over is expression of willingness to do something, or we usually use an over to ask people if they need something or help. So, so I translated to Indonesia. Ini yang di kotak merah ini bisa dilihat. Itu artinya ekspresi kesediaan untuk melakukan sesuatu atau kita biasanya menggunakan tawaran ini untuk meminta orang jika mereka membutuhkan sesuatu bantuan. Oke? Nah, itu definisi dari over and suggestion. Nah, ini yang terpenting kita tuh harus bisa how to make suggestion, making suggestion, accepting suggestion, or declining suggestion. Nah, making suggestion, kalian pasti sudah mengerti bagaimana caranya membuat saran. Misalnya, ayo kita pergi ke perpustakaan, gitu misalnya dalam bahasa Indonesia. If you want to say in English, I like to say like, let's go to the library, like that, okay? And then for the accepting suggestion itu, di mana tadi pengertian suggestion itu tadi sudah diperjelas ya, bersifat abstrak yang memberi nasihat atau memberi saran kepada orang dengan bagaimana cara kita menerima saran atau menolak saran dengan bahasa yang sopan. Ya. Nih. Ini 3 ini sangat penting nanti untuk kalian, ya. Next. Nah, ini. Please looking at the pictures, examples of suggestion, ya. Di situ ada nih, let's go to the library. Ayo pergi perpustakaan. Di mana let's itu setelah kita menemukan let's itu harus ditambahkan verb one, ya. Verb one kembali ke verb one, ya. Tidak ada verb ing, verb to, or participle. Participle itu verb three. Jadi kita nggak bisa edit dia pakai verb yang lain kecuali itu verb one. Oke? Terus and then let's go to movies. Ya, mungkin ini kalian tahu artinya apa? Itu ayo pergi ke bioskop. Ya. Jadi let's ditambahin verb one. Go itu verb one ya. And then why don't you do your homework before going out? So, why don't you? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu sebelum berpergian atau sebelum pergi keluar? Gitu, ya. Terus yang keempat, we could eat at home today. So, ini could, jika kalian bertanya, Miss, kenapa sih nggak pakai can? Kenapa sih harus pakai could? Nah, di sini perbedaan kita memakai could ini, ya ini fokus could ini, perbedaannya adalah artinya sama, bisa, tetapi could itu dipakai di dalam masa lampau atau past tense ya. Memang betul
Ini kita membicarakan dalam situasi hari ini. Tetapi di dalam praktek, could ini berperan penting. Karena could memiliki arti yang lebih daripada can. Yang artinya could itu bahasa sopannya can. Ya, jadi artinya sama. Kita bisa makan di rumah hari ini. Itu ya. We could eat at home today. So, the next example is what's about eating. Nah, jika kalian memakai suggestion atau memberi ekspresi menyarankan memakai what's about atau how about, itu tidak boleh memakai verb one. Tetapi harus memakai verb ing, ya. Verb ing. What about eating? Eat itu verb one ditambah ing, jadinya verb ing, ya. And then how about going to Sam's place first? Kalau misalnya ini, ya mungkin kalian udah tahu artinya apa ya. Terus yang the next example is I suggest that we call it a day. Ya. Nah, ini Miss kenapa nih harus ada that di sini? Kenapa nggak langsung aja? Boleh, kalian boleh karena that ini sebagai optional, ya. Optional. Jadi kalian boleh kok langsung I suggest you call it a day. Misalnya boleh kok seperti itu ya. Jadi that itu hanya sebagai optional. Oke, terus the next example is you need change your sleeping habit. Ya. Itu artinya kamu perlu atau kamu butuh merubah kebiasaan tidurmu. Itu adalah saran yang tepat buat kita untuk saat ini ya. Karena saya tahu pasti kalian sering begadang ya di rumah ya. Gitu ya. You need to change your sleeping habit ya. Jadi kalian saya mohon nanti jangan begadang. Jadi kalian harus merubah kebiasaan tidur kalian ya karena sekarang sudah sekolah aktif tapi di dalam daring ya. Jadi the next example is I think you should go and meet her. Oke. Ini sarannya ini saya kira atau saya pikir kamu harus pergi dan bertemu dia. Ya, misalkan yang cowok-cowok, misalnya yang cowok-cowok itu lagi bertengkar sama pacarnya atau adiknya, karena her di sana contohnya ya. Jadi kalian disarankan sama teman, mungkin aku pikir kamu tuh harus ketemu dia deh dan langsung pergi. Makanya sarannya ini lebih bagus ini. I think you should go and meet her. Seperti itu, ya. Jadi, the last example is I think we should do it this way. Itu artinya saya pikir saya harus melakukan itu dengan cara ini. Gitu. Ini sarannya. Inilah beberapa contoh untuk menyarankan seseorang, ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bertanya how to respond of suggestion or how to respond to suggestion are so success the example I already show you. So the first making suggestion. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan andai misalkan kalian bertemu temannya dan ingin bilang hai siapa misalnya Adi gitu. Hai Adi, let's go to movies. Kayak gitu misalkan ya. Jadi kalian bisa, Adi,
ayo kita pergi ke bioskop gitu. Kalau misalnya Adi mau diajak ke bioskop, ya oke. Atau bilang, yes, let's go. Bisa bilang seperti itu. Ayo kita pergi sekarang gitu. Kalau misalnya Adi ada acara gitu misalnya, jadi Adi tuh menolak sarannya si temennya itu caranya menolak dengan secara halus ini, no thank you, I don't feel like going. Mungkin dia nggak mau pergi kemana-mana gitu. Terus the next example is, why don't you do your homework? Nah, tadi sudah Miss translate into bahasa. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu seperti itu? Ya, aku kerjakan sekarang gitu. Mungkin karena kalian lihat boring daripada nggak ada ngapa-ngapain, makanya kalian disarankan, why don't you do your homework? Mungkin kayak gitu ya. Terus bagaimana caranya kita menerima saran dari teman kita, yaitu okay, I will. Nah, kalau okay, I will itu yaudah dikerjakan gitu. Atau okay, I will do it now. Atau bisa seperti itu ya. Terus declining suggestion. Lihat, kalian menolak sarannya tetapi dengan halus ya, biar orangnya nggak tersinggung nanti. Udah nyaranin, ditolak lagi, biar nggak seperti itu. Jadi, declining suggestion for the second example is, sorry, I think I will go, but first, and then sorry, sorry ya, I'm wrong. Sorry, I think I will go out first, and then do my homework. Seperti itu ya. Maaf ya, saya pikir saya akan pergi keluar nanti atau setelah saya mengerjakan tugas saya atau PR saya seperti itu ya. Terus the third example, how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Ini kenapa kita tidak pergi ke tempatnya Sam terlebih dahulu atau nanti kita bisa ke supermarket gitu misalnya. Menyarankan seperti itu. Mungkin kalian sedang pergi keluar terus bermain mungkin sama temennya karena bingung mau kemana lagi ya. Jadi si temannya ini menyarankan kenapa kita tidak ke tempatnya Sam's terlebih dahulu. Sam's Place ya, bukan same place. Sam's Place terlebih dahulu dan baru kita ke supermarket. Terus jawaban menerimanya seperti ini. Let's go. Yes, let's go. It is a good idea. Okay? And then declining suggestion. No, let's just go to the supermarket. Mungkin kalian lagi nggak mau nih, lagi nggak mood ke rumahnya Sam. Yeah, I think you are bored and then you don't want to go anywhere. You just go to supermarket now. Okay, it's okay. You just say, no, let's just go to the supermarket. Ya, jadi kalian menolak tapi secara halus biar orangnya nggak tersinggung. Oke? Terus, making suggestion yang terakhir. Oke, the last example is, I think you should go and meet her. Ya, seperti contohnya seperti tadi. Mungkin kalian lagi bertengkar atau lagi cerita sama temannya, terus temannya menyarankan, saya pikir kamu harus pergi dan ketemu dia deh. Ya, seperti itu ya bahasa Indonesianya. Jadi, bagaimana caranya kita menerima? Terserah, kalian boleh, okay, I will decide to. Atau, okay, aku akan ke sana atau aku akan bilang seperti ini, bla bla bla. Misalnya seperti itu. Oke, declining suggestion-nya. Bagaimana caranya menolak? Mungkin kalian lagi panas ya, lagi marah, disaranin sama orang kan tambah meledak ya. Nah, makanya
Bagaimana caranya kita menolak? Dengan secara dengan secara halus, kita bilang aja, sorry, I cannot. I have previous engagement, ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada acara, mungkin kalian udah tahu engagement itu apa artinya. Jadi, maaf ya, saya tidak bisa datang gitu. Saya harus pergi sebelumnya ke acara apa gitu misalnya ya. Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang over, saya mau menginvite satu orang untuk memberikan satu contoh. Ya, saya panggil ya. Dari TPTU, Prananda. Silakan Prananda, kasih satu contoh Miss-nya ya, tentang suggestion. Halo, Prananda? Bisa dengar suara saya nggak? Gimana Prananda? Oke, karena suaranya Prananda nggak kedengaran, jadi saya invite yang lain ya. Jadi, ya. Siapa yang terbuka mikrofonnya itu yang berbicara, oke? Eh, dari kelas MM, 11 MM. Gede Padma Jaya. Silahkan Padma, times is your. Time is your. Silakan Padma. Berikan temannya satu contoh, suggestion. Kan tadi sudah Miss kasih tahu contohnya, sekarang Padma yang ngasih temannya. Contoh satu aja. Oke. Okay. Sudah dibuka. Coba berbicara. Padma. Padma. Baiklah. Siapa yang mau mencoba? Ya. Biar siapa yang mau mencoba, silakan chat ke hostnya. Ya. Silakan chat ke hostnya. Buat satu aja. Ya. Ayo, silakan membuat satu contoh tentang suggestion. Tadi saya sudah menjelaskan suggestion itu apa. Terus silakan berikan contoh. Ya, silakan chat ke hostnya. Enggak apa-apa, salah kok. Enggak apa-apa. Nanti dari salah kalian tahu benernya di mana. Oke? Okay? Coba Susila, kelas akuntansi. Coba Susila.
Coba Susila, satu contoh. Time is yours. Susila, coba mic-nya di-on-kan. Ya, di-on-kan. Ya, coba. Coba di-on-kan mic-nya. Coba berbicara. Susila. Halo, Susila. Bisa di-on-kan mic-nya? Susila dari kelas akuntansi. Ya, oh gitu. Nah, oke. Ya udah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nanti saya berikan kalian tugas ya. Oke? So, the next material is offering help. So, before that, so I already taught you about offer. For the type of offer, we divide it with two. The first is offering to help, and then the second is offering to something. Okay? For the offering help, nah offering help itu menawarkan bantuan atau biasanya kita bilang um, my my I give you a hand atau bisa seperti itu. Bolehkah saya memberi bantuan? Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya tetapi dia bilang bahasa Inggrisnya seperti ini. My I give you a hand. Padahal di dalam translate bahasa Indonesianya a hand itu adalah tangan, ya. Tapi jika kita memakai kata itu dalam logikanya dia memberikan tangan. So automatically that mean memberi bantuan, ya, itu memberi bantuan. Ya, ini contoh-contoh dari offering help. Can I help you? Oke, ini yang biasa kita dengar ya. Can I help you? Oke. Ini dia. Can I give you a hand? Ini bisa dipakai. Ini sama artinya ya. Bisakah saya membantu kamu? Itu. Do you need a hand? Atau apakah kamu membutuhkan tangan saya? Bisa seperti itu. Jadi logikanya, oh dia menawarkan tangannya, berarti otomatis dia tuh akan membantu gitu. Terus, my I over my help. Kayak gitu. Bolehkah? My ini bolehkah? Ya, kalau can baru bisa. Pasti kalian sudah mengerti perbandingan can and my. Oke? And then do you need anything? Misalnya ada yang nanya, kamu membutuhkan sesuatu nggak? Misalnya ada yang kayak gitu. Berarti kan dia menawarkan bantuannya, tapi dalam konteks bahasa yang berbeda. Seperti itu ya. Terus, how may I help you? Atau yang lebih sopannya, selain help ini bukannya nggak sopan ya, tetapi sama dia seperti perbedaan could sama can itu. Ya, jadi help ini berperan penting di dalam, misalnya kalian bilang assist. Kalian pasti pernah dengar assist kan? Can I assist you? Nah, assist ini lebih lebih sopan bahasanya dengan help. Tapi artinya sama sih, itu help and assist itu artinya membantu. Oke. The next. Oke, lihat.
Wait, sorry. Okay, expression of offering something. Nah, itu ekspresi ekspresi menawarkan sesuatu. Ya, I already taught you before about over divided to be two, over offering to help or offering to something. Oke. Okay? Nah, di expression of offering something ini dibagi menjadi dua situasi, yaitu formal situation, informal situation, or you can call it speaking informal situation, atau di sebelahnya itu speaking in informal situation. Ya, jadi kalau misalnya formal situation, can I help you? Ya, let me help you. Do you like? Misalnya kalian menawarkan, do you like coffee or tea? Misalnya kayak gitu ya. Terus informal situationnya, would you like to? Misalnya kalian datang ke restoran, terus kalian ditawarkan oleh waitress or waiternya, would you like to drink or food, miss or madam or mister, misalnya seperti itu dia bilang. Ya, terus di bawahnya I wondered if I might to apa gitu, bla bla bla. Itu ke verb one itu ya. Terus, nah ini examples of ordering something ya. Secara formal dan secara informal. Ini adalah conversation or dialogue between two person, and then you make the informal situation or in informal situation. So, for example is, ya orang yang pertama bilang, can I get you something to drink? Can I get something to drink? Bisakah saya mendapatkan sesuatu untuk minum? Gitulah misalnya. Terus jawabannya, yes, that would be nice, thank you. Kayak gitu ya. Yang keduanya seperti ini, might I offer you something? Thank you. Mungkin jawabannya thank you aja gitu. Terus informal dialognya, ini, are you up for some dinner? Hi, thanks. What's on the menu? Misalnya, apakah kamu siap untuk dinner? Misalnya seperti itu. Ya, terus dia bilang, hai, terima kasih. Menu apa aja ada gitu. Gitu dia bilang. Ya, terus yang di bawahnya, what about something to drink? Sure. Do you have any coffee? Ya, conversation ini yang kita temukan adalah di dalam restoran, cafe, atau berbagai instansi yang menyediakan fruit and beverage ya. Nah, oke. Mungkin itu materi tentang suggestion and offer. Tugasnya adalah bisa kalian screenshot dulu. Ya, screenshot dulu tugasnya apa. Di sini kalian membuat tugas percakapan atau membuat video. Ya, you make a creative or innovative video between your family and you. So, please. Jadi, yang terpenting itu adalah kalian berisikan atau berisi kata-kata suggestion and offer ya. Bagaimana cara kita menyarankan seseorang, bagaimana kita menawarkan seseorang seperti itu ya. Untuk durasi itu bebas, terserah kalian. Minimal 5 kalimat ya. Bertanya, jawaban seperti itu ya. 5 kalimat. And then ingat ya, videonya di-post, di-upload ke FB, atau bagi yang tidak punya FB ke Instagram, pasti mempunyai Instagram ya. Di sana kalian mengetek Skagrisa Denpasar, Skagrisa DPS ya. Ingat Skagrisa DPS tidak boleh tidak boleh di-post di story karena kalian sudah tahu kalau di story itu hanya berlaku 24 jam. Ya, jadi kalau misalnya di story
Besoknya kan nggak mungkin bisa kelihatan karena itu durasinya cuma 24 jam, iya kan? Terus, jangan lupa captionnya. Berisikan nama lengkap siapa dan kelasnya beserta jurusan apa, ya. Jadi kalian sudah paham untuk materi ini? Ya, oke. Sekarang saya tutup ya materi ini. Okay, I think that's all for today. We will continue next week. Yeah, thank you for your attention. I will close with Paramasanti. Om Santi 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 Om.